Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang problematika penerapan understanding by design dalam pendidikan formal di Indonesia, stakeholder. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tiara Dayu, Meliani, Rosmawati, Sahmila Nur Trismadani, Ismaina, dan Triyunisi. Apa itu stakeholder? Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Pembagian stakeholder dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki berbagai macam stakeholder, di antaranya 1. Stakeholder primer atau pemerintah. 2. Stakeholder sekunder atau kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, dan komite sekolah. Ketiga, stakeholder tersier atau masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yaitu peran stakeholder dalam pendidikan. Kementerian Pendidikan mempunyai peran yaitu yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Kedua, pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu terdapat Dinas Pendidikan yang berperan sebagai 1. Memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan. Kedua, menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Selanjutnya terdapat komite sekolah yang berperan memberi pertimbangan dukungan kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian, masyarakat yang berperan sebagai pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Selanjutnya, penerapan understanding by design dalam kurikulum di Indonesia. Penerapan UBD di Indonesia telah diterapkan dalam bentuk implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Alur dalam UBD yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan, diantaranya identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti, dan asesmen serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Penerapan backward design dalam kurikulum merdeka sebagai berikut. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan. 2. Merumuskan TP dan ATP dengan menggunakan CP sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. 3. Merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan understanding by design pada kurikulum di Indonesia. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan. 1. Sekolah kaku dengan kultur lama sehingga kementerian perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. 2. Implementasi kurikulum merdeka terbatas. Perlu waktu untuk mengimplementasikan secara merata. 3.
Terbatasnya kemampuan guru senior mengakses platform media mengajar, sehingga perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. 4. Pemahaman mengenai kurikulum merdeka kurang atau perlu sosialisasi. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan. 1. Sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. 2. Tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Kemudian dari komite sekolah. 1. Tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan understanding by design dalam kurikulum merdeka saat ini. Kedua, orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite itu sendiri, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan understanding by design dalam kurikulum. Selanjutnya, problematika dan solusi stakeholder dari masyarakat. Yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. 2. Understanding by design belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam terkait implementasinya. Yang ketiga, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi understanding by design, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.